meninggal, amal ibadahnya kan sudah putus, tidak ada hubungan di dunia. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan anak istrinya atau ahli warisnya diatasnamakan untuk almarhum tersebut? Apakah pahala sedekah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal idza mata ibnu adam qata amalu illa min talatin, ya. Kalau orang mati maka akan terputus amalnya, akan terputus kecuali 3. Terputus amalnya dia. Orang mati nggak bisa sholat lagi, Bu. Memang benar tuh. Orang mati tidak bisa sholat lagi, ya terputuslah amalnya karena dia tidak bisa sholat lagi, tidak puasa lagi. Yang salah itu amalnya itu dikembalikan ke orang lain. Amalnya orang lain nggak bisa nyambung ke dia. Ini salah. Dari mana pemahaman itu? Kalau ada orang mati maka terputus amalnya karena dia memang tidak bisa beramal kecuali sedekah jariah. Dulu pernah buat masjid, buat pesantren, buat ini. Itu terus. Orangnya sudah mati tapi ini buah dari amalnya waktu hidup. Anak soleh yang mendoakannya, ya. Ilmu manfaat yang diajarkan, yang diajari, ngamalkan ilmunya, maka itu muridnya terus. Lalu amal yang lain seperti sholat dan sebagainya ya nggak bisa, wong dia tidak bisa sholat. Cuman permasalahan kalau ada orang lain punya amal, seandainya dihadiahkan kepada dia, nah ini yang disepakati oleh para ulama, bukan sesuatu yang terlarang. Jumhur ulama mengatakan bisa nyampe, termasuk sedekah. Jadi ibu bersedekah. Kisahnya seorang perempuan menghajikan ibundanya. Ibundanya sudah meninggal, nggak bisa haji, tapi dihajikan. Sampai Nabi Rasulullah memerintahkan, dainullah akbar yuqda. Utang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ibunya punya utang. Nadarat ummi bil haji. Ibuku nadar untuk haji ya Rasulullah, tapi mati sebelum haji, gimana? Nabi memerintahkan kamu yang haji. Loh. Jadi seorang perempuan itu menghajikan ibundanya. Jadi hajinya untuk ibundanya. Jadi nyambung pahalanya nanti. Dan banyak hujah-hujah yang lain, termasuk yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Membaca ayat Al-Quran, membaca zikir-zikir, kemudian setelah selesai, kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga pahala dari apa yang kami baca sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu disepakati oleh para ulama, hal itu adalah diperkenankan. Perbedaannya adalah nyampe atau tidak nyampe. Kemudian apa yang ibu tanyakan, sedekah, bagus, boleh. Dan itu contohkan oleh para sahabat Nabi SAW, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, itu boleh-boleh saja. Dan bukan sesuatu yang terlarang, dan ini yang menjadi kesepakatan. Dan adanya orang-orang akhir zaman yang dikit-dikit membid'ahkan karena dia salah di dalam memaknai hadis tersebut. Yang koto amaluhu, terputus amalnya. Nah, ngamalnya kok bukan amalku. Kalau yang meninggal ibu, ya terputus amalnya ibu dengan ibu nggak bisa sholat lagi, sudah terputuslah amalnya. Ya ibu sudah nggak bisa sholat, tapi ibu ngajari orang sholat, orang sholat terus ngalir. Kalau seandainya ada orang lain menghadiahkan pahalanya, bagaimana? Itu disepakati bahwasanya itu adalah boleh. Adapun perbedaan ulama adalah jumhur mengatakan nyampe, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi ditafsiri oleh murid-muridnya tidak nyampe jika tidak diberikan, tidak diarahkan, tidak dialamatkan. Akan tapi semuanya bersepakat boleh. Permasalahannya apa? Perbedaan ulama nyampe atau tidak nyampe itu dirubah oleh ahli fitnah, boleh atau tidak boleh. Sehingga perbedaan Ibnu Katsir menyebutkan, perbedaannya adalah yasil ola yasil, nyampe atau tidak bukan boleh atau tidak boleh. Cuman ini kurang keblinger. Ini dipikir perbedaan ulama antara boleh dengan tidak Kalau masalah boleh sepakat, nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman masalah nyampe atau tidak nyampe, jumhur ulama mengatakan nyampe, dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Sehingga ada namanya membaca tahlilan, tidak harus resmi seperti yang kita baca itu. Bolehlah ibu tahlilan sekarang baca Al-Quran sempurna, Al-Fatihah, amin ya, alif lam mim sampai selesai, baru setelah itu doa, ya Allah, pahala bacaan Al-Quran khatam ini berikan kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Boleh yang demikian, dan bukan sesuatu yang terlarang. Baik, itu saja ibu. Jadi boleh-boleh saja. Ibu tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang sakit itu, Bu. Ini biasa orang akhir zaman sakit. Orang sakit diobati dulu biar benar tuh. Sudah dikatakan oleh jumhur ulama, bahkan hampir itu kesepakatan ulama. Khilafnya Imam Syafi'i bahasanya tidak nyampe karena satu hal, yaitu tidak disampaikan, tidak dialamatkan. Artinya setelah itu mereka bertemu satu titik, yaitu diperkenankan. Jadi
berkenan untuk menghadiahkan pahala adalah ijma, kesepakatan ulama. Nggak ada yang berbeda di dalam hal ini. Lah orang akhir zaman merasa lebih hebat dari ulama terdahulu. Nah ini yang salah. Ulama terdahulu bukan satu dua, ratusan, ribuan ulama dikalahkan sama 2 orang. Seperti di sini ini berapa ribu orang. Tiba-tiba ada orang ngomong, semua orang buta semua kecuali saya. Ya yang buta dia, matanya yang buta. Dan ulama alim semua, ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh, lah kok dia akhir zaman mengatakan tidak boleh. Itu adalah penyakit akhir zaman, fitnah akhir zaman, ngajak permusuhan, diajak bicara yang baik-baik nggak bisa. Bahkan sudah jelas dalam sebuah diskusi uniknya, dalam sebuah diskusi itu akhirnya mengakui bahasanya itu masalah khilaf. Itu di mimbar lain ngomong nggak ada khilaf lagi katanya. Itu bagaimana ngomongnya itu? Ada orang yang menyadap, merekam bahasanya apa? Nggak boleh, tetap bid'ah. Loh, kemarin katanya masalah sudah sampai titik yaitu khilaf. Itu memang itulah jamal wa intor kata orang Arab itu. Jamal wa intor itu apa? Onta biarpun terbang. Itu ceritanya 2 orang. Ini ceritanya orang-orang suka membid'ahkan itu. Biarpun dikasih hujah, dikasih dalil itu pengku, keras kepala. Kayak 2 orang itu berdebat. Dari kejauhan itu ada burung onta. Atau onta. Burung onta kan kayak onta kalau jauh. Bentuknya kepalanya panjang kayak si A ngomong itu burung onta, si B ngomong itu onta. Akhirnya ribut burung onta, burung onta, burung onta, onta. Kata si A itu burung onta, kata si B ente ini kok ribut, ayo deket lihat, deket pelan-pelan bu, pak, sudah deket itu, kata si A kan burung onta, enggak pokoknya onta. Akhirnya nggak percaya, di dekat digusah, terbang. Kata si B, ini orang-orang suka bid'ahkan itu. Biarpun terbang tetap onta itu loh. Biarpun pakai hujah yang jelas tetap nggak mau. Lah itu orang sakit.